Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama Psikologi Menjawab. Nah, sahabat-sahabat semuanya, melanjutkan sesi materi terkait dengan manajemen konflik ya. Nah, ini pertemuan yang keempat. Setelah sebelumnya saya sharing-sharing terkait dengan pengertian konflik, lalu kemudian konflik dalam organisasi, dan juga kemudian konflik dan kekerasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan konflik sosial dan budaya. Nah, ini salah satu konflik ya, yang di pertemuan sebelumnya itu sudah sedikit saya singgung ya, terutama terkait dengan kita di masyarakat ada perbedaan-perbedaan yang di dalamnya juga kemudian memiliki potensi munculnya konflik seperti itu. Nah, secara lebih jauh seperti apa? Sebelum saya lanjutkan pembahasan, untuk sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang sudah mensupport channel ini dengan melakukan subscribe, like, comment, and share. Dan untuk sahabat-sahabat yang baru saja barangkali menemukan channel ini, silahkan untuk support dengan mengklik subscribe ya. Mudah-mudahan bisa terus memberikan kemanfaatan. Nah, apa sebenarnya yang disebut dengan konflik sosial budaya ya? Nah, kita tahu di masyarakat kita itu masyarakat yang multikultural ya, masyarakat yang majemuk, yang di dalamnya banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan perbedaan ini memiliki potensi muncul terjadinya konflik. Dan kata sosial sendiri ini merujuk pada kehidupan sosial atau kemudian kehidupan bermasyarakat ya. Sedangkan budaya itu merujuk terkait sama kebiasaan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok masyarakat. Jadi di dalam kehidupan sosial jelas kita akan ketemu orang-orang yang beragam, berbeda, tidak akan sama, baik itu kepentingan, latar belakang, dan semuanya ya. Dan itu berpotensi terjadi konflik. Terutama misalnya bangsa ini, bangsa Indonesia, yang di dalamnya ya terdiri dari beragam suku, bangsa, dan banyak lagi lah ya, yang kemudian para pendiri bangsa ini ataupun kita kenal ya dengan Bhinneka Tunggal Ika, sekalipun berbeda-beda tetapi kita mesti ingat bahwa kita satu juga, yaitu Indonesia. Dan manusia itu lahir dan kemudian mengembangkan nilai-nilai, yang nilai-nilai ini disepakati ya di satu kelompok masyarakat, dan bisa jadi di kelompok yang lain memiliki nilai yang berbeda. Nilai-nilai ini yang kemudian melandasi budaya, segala hasil karya manusia, segala hasil karya kelompok masyarakat ya. Dan konflik sosial budaya itu merupakan pertentangan antara kelompok masyarakat karena perbedaan budaya. Jadi mungkin ada nilai-nilai yang sama dan nilai-nilai yang berbeda itu ya. Misalnya contohnya adalah di satu tempat mungkin misalnya ya kita cermati misalnya di ini ya, Barat dan Timur misalnya, itu yang jelas ya. Budaya Barat dengan budaya Timur itu nampak sekali perbedaannya. Dan itu yang dulu kemudian memunculkan konflik, bahkan memunculkan blok antara blok Barat dan blok Timur ya. Dan bangsa kita memiliki wisdom, memiliki semangat yang luar biasa dulu. Bagaimana kemudian tidak masuk di salah satu blok, yaitu blok Timur dan kemudian blok Barat, yang kemudian tercetuskanlah konvensi Asia Afrika. Ya, saya ingat saya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya tidak pas boleh untuk dikoreksi ya. Dan disitulah mencoba untuk menjadi tidak masuk dua-duanya, netral ya, dan kemudian mencoba untuk memberikan solusi ya. Dan juga misalnya politik bangsa kita mengenal namanya politik bebas aktif.
Artinya apa? Tidak memihak barat ataupun timur, tetapi keduanya kita bersilaturahim, kita bekerja sama, dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan semestinya juga kita sebagai bagian dari masyarakat mencoba untuk menempatkan ya lebih wisdom lagi, lebih bijak lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Itu merupakan satu kekayaan, satu potensi, dan tidak seharusnya dipertentangkan. Nah, ini saya kira penting ya bagi kita semuanya. Sekalipun pada kenyataannya memang yang namanya konflik sosial budaya itu terjadi ya karena perbedaan-perbedaan terkait sama budaya. Tetapi kalau dicermati betul, kita sebenarnya banyak juga kesamaannya ya, nilai-nilai di dalamnya. Nah, konflik sosial budaya, bentuk konflik ini bisa misalnya yang nyata ya, tawuran, terus kemudian kekerasan, sampai kemudian saling serang ya satu sama lain. Jadi di masyarakat memang ada yang seperti itu, entah pemicunya apa, tetapi penting untuk kemudian kita sadari bahwa tantangan bagi kita semua adalah perbedaan-perbedaan itu kita kelola dengan kedewasaan sehingga kemudian bisa menciptakan satu karya ya, keunikan. Justru kan kita berbeda itu yang membuat kita jadi unik ya. Justru karena berbeda itulah kita menjadi saling melengkapi. Bayangkan kalau semua orang itu sama semuanya, kan jadi kurang unik ya. Bayangkan kalau kemudian warna yang ada di dunia ini katakanlah sama semua, kan jadi nggak unik. Bayangkan kalau kemudian pelangi itu hanya satu warna, kan jadi kurang asik ya. Tetapi karena berbeda warna ya, karena ada perbedaan-perbedaan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan di dalam agama kita juga tahu bahwa memang Tuhan menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya apa? Untuk saling mengenal, dan itu bisa dilihat dicek ya di ayatnya. Mengenal untuk saling kok beda seperti ini ya, apa ya gitu ya. Setelah mengenal lalu kemudian kan kita memahami ya. Apa yang kemudian membuat seperti itu? Kalau kita memahami, akhirnya kita bisa menghargai. Oh, berbeda ya seperti ini ya. Nah, itu ya. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti itu? Kenapa daerah ini begitu menghargai ini? Kenapa daerah ini bisa menghargai seperti itu? Karena masing-masing saling memahami, saling mengenal. Kalau kemudian terjadi konflik, barangkali kita kurang mengenal, kita kurang memahami, kurang menyadari. Kalau di dalam bahasa motivasi, mungkin main kita kurang jauh gitu ya. Pergaulan kita kurang luas. Minum kopi kita kurang kental. Katanya seperti itu ya. Artinya apa? Maksudnya kita perlu untuk mengenal lebih jauh ya. Jadi potensi kemunculan konflik itu bisa terjadi karena perbedaan suku, agama, ras antar golongan. Suku jelas ya. Kita nggak bisa milih kita lahir dari suku mana, kita nggak bisa milih. Agama masing-masing memiliki apa namanya perbedaan ya secara katakanlah ibadahnya ya, sekalipun semangatnya sebenarnya sama ya, ingin menyembah Tuhan ya, itu yang kemudian istilahnya kita perlu pahami. Dan memang di dalam agama pun kita kan toleransinya luar biasa ya, toleransi. Kita sadar bahwa ya untukmu agamamu, untukku agamaku ya, masing-masing dari kita itu beribadah dan tidak ada kita saling memaksakan. Kalau kemudian terjadi konflik ya barangkali selama ini kita kurang berdialog ya. Yang namanya berbeda itu ya satu kewajaran ya. Ras kalau ras juga sebenarnya sifatnya bawaan antar golongan, ini mungkin kelompok-kelompok ya, sosial ekonomi ataupun kelompok yang lain, tentu kita mesti saling menghargai ya. Dan pemicunya bisa berupa sengketa terkait wilayah, mungkin ekonomi merasa bahwa katakanlah dia yang asli di situ, lalu kemudian ada pendatang merasa direbut nih, secara ekonomi yang dikuasai seperti itu. Dan
perlu untuk kemudian kita sadari, ya kenapa kok secara ekonomi kalah atau mungkin kurang begitu maksimal. Ya mungkin jadi cerminan juga buat kita ya untuk belajar, kok dia pinter ya secara ekonomi. Nah, bagaimana kemudian berinteraksi ya. Atau mungkin perebutan sumber daya alam. Jadi satu daerah, nah ini yang terjadi seperti sekarang misalnya, atau dari zaman dahulu ya. Kenapa sampai terjadi penjajahan? Ya, itu karena ada semacam perebutan sumber daya alam. Ya, kalau dulu rempah-rempah, kalau berkembang sampai berikutnya misalnya minyak bumi gitu ya. Dan kenapa terjadi? Karena ada ingin menguasai itu. Kalau yang terjadi ingin menguasai, ingin menang sendiri, ya akan terjadi konflik ya. Kenapa ada wilayah-wilayah yang kemudian terjadi konflik? Ya karena ini. Atau mungkin bahkan sumber daya yang terbatas. Karena keterbatasan sumber daya harus bertahan hidup, akhirnya satu sama lain ingin mendapatkan kepemilikan. Nah, itu juga kemudian kita mesti pahami ya. Politik ditambah campur tangan pihak luar. Bisa juga karena mungkin perbedaan politik, mungkin pilihan ya mulai sederhana lah, mungkin pilihan RT aja bisa kemudian menimbulkan konflik ya. Atau mungkin kalau RT mungkin nggak terlalu ya. Yang jelas itu kayak misalnya pemilihan kepala desa ya, itu sempat cekcok misalnya kelompok-kelompok milih kepala desa A, kepala desa B ya. Atau mungkin lebih luas lagi misalnya pemilihan presiden ataupun bupati, kepala daerah ya. Nah, ini yang kemudian perlu untuk disadari kita semuanya ya, terutama kalau kita pemegang kekuasaan, bagaimana kita menyadari itu dan bisa meredamnya ya. Dan kalau kita sebagai bagian masyarakat, kita harus sadar bahwa ya gimana pun kita hidup bersama, ketika kemudian satu udah terpilih ya kita harus support ya. Kita support kebijakan-kebijakannya, atau kemudian kita bisa memberikan masukan-masukan barangkali katakanlah tampak kurang adil seperti itu. Ya kita mengingatkan bahwa ketika sudah menang jadi pemimpin ya semuanya adalah masyarakatnya, semua adalah rakyatnya, semua adalah katakanlah kalau lurah gitu ya, ya semuanya adalah warga dari kelurahan itu dan semuanya harus dilayani dengan baik. Nah, itu yang kemudian memang penting kita pahami. Nah, budaya organisasi dan konflik. Nah, kalau kita kaitkan terkait dengan secara khusus misalnya di organisasi ya, di organisasi itu dia juga punya budaya sendiri ya. Sahabat-sahabat, saya rekomendasikan untuk melihat film namanya Gung Ho ya, itu tahun 80-an atau berapa itu ya. Itu saya kira film yang menarik, bagaimana di satu daerah di Amerika kalau nggak salah ya, ini butuh investasi, lalu kemudian datang ke Jepang untuk meminta menanamkan investasi. Jepang datang ke sana, perusahaannya invest, dan situ ada budaya-budaya yang berbeda ya. Perusahaan notabene-nya Jepang dan semuanya berusaha untuk dikelola dengan budaya Jepang ya, dihadapkan dengan karyawan-karyawan yang di situ budayanya budaya barat, dan itu berbeda. Itu jadi menarik untuk saya rekomendasi untuk sahabat-sahabat simak ya. Jadi Gung Ho. Nah, organisasi sebagai kumpulan individu itu juga memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan, dan di dalamnya itu disatukan sama nilai-nilai ya. Ada credo ya, yang itu biasanya tercerminkan dari lagunya atau kemudian jargonnya, kan biasanya punya istilahnya lagu atau ada credonya ya, semacam tagline-nya lah seperti itu, tercermin di situ. Dan proses rekrutmen itu kan sebenarnya mencari orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mensupport tujuan ya, dan mereka memiliki nilai-nilai yang sama. Nah, terkadang nilai individu dengan nilai kelompok perusahaan itu kadang ada perbedaan ya. Misalnya di perusahaan itu sangat menghargai yang namanya kompetensi.
skill, pencapaian, pokoknya orang dihargai dengan kemampuannya ya prestasinya seperti itu. Sedangkan mungkin seseorang itu menghargainya sifatnya adalah kekeluargaan. Jadi itu yang kemudian satu situasi mungkin kalau tidak terakomodasi akan menimbulkan permasalahan. Setidaknya konflik individu dengan perusahaan. Ya dia merasa atau dengan organisasi, dia merasa bahwa dia tidak dipandang jadi bagian di situ gitu ya. Padahal mungkin yang dimaksud dari organisasi atau perusahaan adalah ya kamu bagian dari perusahaan ini dan yang terpenting kamu performance-nya bagus. Nah, itu ya. Jadi nilai-nilai di dalam organisasi dan nilai individu itu memang mestinya sinkron. Maka untuk sahabat-sahabat semuanya yang barangkali belum bekerja di satu tempat atau di perusahaan, cermati nilai-nilai apa yang ada di dalamnya. Kalau mau masuk organisasi, nilai-nilai apa yang ada di dalamnya, sehingga terjadi sinkron ya, nilai-nilai individu dengan organisasi, sehingga tidak terjadi konflik. Nah, konflik bisa juga terjadi antara dua organisasi yang memiliki budaya yang bertentangan. Bisa saja mungkin organisasi ya, satunya mungkin menganut apa gitu ya, satu lagi menganut apa. Jadi tentu akan menimbulkan konflik atau persoalan. Yang jelas misalnya kalau kita tarik yang lebih luas lagi ya, muncul dulu ada blok barat dan kemudian blok timur ya. Muncul yang namanya kapitalis, muncul kemudian liberalis. Benar ya? Bukan ya? Kapitalis lalu kemudian Soviet yang lain-lain itu apa ya? Sosialis ya. Ada liberalis yang kemudian memunculkan kapitalisme, ada kemudian sosialis yang kemudian selanjutnya memunculkan komunisme. Nah itu kan karena ini, karena perbedaan budaya, perbedaan nilai-nilai, terkhusus adalah nilai-nilai ya, yang kemudian itu jadi satu dalam tanda kutip organisasi besar yaitu blok barat dan blok timur, yang kemudian memunculkan perang ya, jadi perang terutama di perang dunia II ya. Nah, potensi konflik dan leadership. Nah, saya kaitkan ini terkait sama leadership, sekalipun nanti akan ada bahasan sendiri terkait sama konflik, manajemen konflik dan leadership ya. Jadi pada prinsipnya ketika kemudian ada potensi-potensi konflik sosial budaya itu, leadership memiliki peranan yang penting ya dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial budaya. Kalau dia berada di levelnya adalah kelurahan, ya leader dari kelurahan itu. Kalau dia sampai satu negara, ya berarti dia yang istilahnya memiliki peranan besar untuk kemudian membuat jangan sampai terjadi konflik ya. Nah, kesepakatan antara dua pihak yang berkonflik yang diawali dari kesepakatan dua pemimpin pihak yang berkonflik untuk berdamai. Ini misalnya satu kelompok, satu komunitas ataupun organisasi, umumnya adalah terjadi kesepakatan dulu di atas, yaitu leader-leadernya, pemimpin-pemimpinnya ini semacam berdamai dulu. Nah, kalau misalnya kita cermati di dunia yang lebih luas, misalnya konflik di Timur Tengah seperti itu kan, sering kita ketemu berita-berita ataupun informasi para pemimpin negara, entah presidennya, perdana menterinya, atau menteri luar negerinya, atau apanya gitu saling bertemu, lalu kemudian ada ditengahi ya, entah Amerika, entah kemudian PBB gitu ya, untuk menjalin yang namanya bukan menjalin ya, istilahnya apa ya, untuk berdamai lah, entah sementara waktu atau apa gitu. Nah itu kan istilahnya kesepakatan dari dua belah pihak, dari leader-leadernya dulu. Nah ini nanti kita bahas juga di bagian manajemen konflik ya, terkhusus di pokok bahasan manajemen konflik. Di dalam kelompok masyarakat sendiri, pemimpin juga perlu merespon cepat keadaan yang berpotensi terjadi masalah lebih besar. Jadi selain kemudian sadar adanya potensi-potensi konflik ya yang terjadi, juga ketika konfliknya itu sudah berlangsung, itu harus segera untuk kemudian diatasi.
agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar lagi. Nah, kalau sudah lebih besar, masuk pihak ketiga, masuk macam-macam istilahnya, mungkin kalau sekarang digoreng gitu ya, ya akan jadi persoalannya akan jadi lebih luas, lebih kompleks dan lebih sulit tentunya. Di sini seorang leader memiliki peranan yang penting ya. Upaya pencegahan konflik. Nah, terkhusus nih di Indonesia ya, terdiri dari beragam kultur ataupun budaya yang berpotensi besar terjadi konflik. Maka perlu untuk memupuk kembali kesadaran bahwa sekalipun berbeda tetapi tetap satu juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ya. Masing-masing saling menghargai, tidak menyinggung yang lain dan mengedepankan musyawarah. Nah, ini termasuk berita-berita ketika materi ini dibuat ya. Saya record ini berarti 18 April ya. Ini juga sedang marak ataupun ramai pemberitaan terkait sama orang yang pindah agama, lalu kemudian dia cerita pengalaman dia membandingkan antara agama sebelumnya dan agama yang sekarang, yang kemudian memicu semacam istilahnya apa ya, ya ada konflik. Ya itu mungkin individu dengan kelompok masyarakat atau kelompok agama ya. Dan ini saya kira harus segera untuk kemudian diatasi. Jangan sampai kemudian membesar menjadi semacam konflik antar agama yang satu dengan agama yang lain. Padahal mungkin sifatnya adalah individu ke agama ya, ke satu kelompok agama. Yang mungkin cerita pengalaman dan yang lain-lain ya. Nah ini penting untuk kemudian kita pahami, terutama di sekarang-sekarang ini ya. Mungkin maksudnya tidak sampai kemudian katakanlah menjelekkan atau apapun. Tapi ketika sudah masuk pemberitaan ataupun diangkat viral, kadang dibumbui sama yang lain-lain, nah itu ya kita juga perlu untuk pahami, kita istilahnya waspadai ya. Jangan sampai yang namanya mungkin, nah ini yang kemudian kita juga perlu waspadai ya, berita hoax. Jadi mungkin maksudnya A, tapi ada yang lain-lain nambah-nambahi dan kemudian terjadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu sahabat-sahabat semuanya, disitulah penting ya untuk saya tekankan lagi, ketika kita menyampaikan apapun itu kita harus berpikir dengan jernih, apakah yang saya ucapkan itu menyinggung orang lain apa tidak gitu ya. Terus kemudian kalau kita menjadi orang lainnya, apakah yang diucapkan orang lain ini ada benarnya atau enggak, ya, bagaimana kita merespon gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita mengedepankan emosi, terus kemudian kita tidak berpikir secara jernih ya, lalu kemudian mengatasinya itu dengan kekerasan. Jadi saya ingatkan lagi ya. Nah, upaya penanganan konflik, kalau kemudian konfliknya sosial budaya, ya memang perlu untuk rekonsiliasi ya. Semua pihak yang terlibat konflik membangun perdamaian, mengatasi segala yang menjadi penyebab konflik. Nah ini juga ada film yang menarik saya kira sahabat-sahabat, laki-laki nonton film ya, karena kalau kita memberi contoh yang nyata itu kadang kan nanti multi tafsir ya. Ya sahabat-sahabat bisa cermati lah di lingkungan kita ya. Ada film namanya kalau nggak salah itu The Keeper ya. Itu cerita tentang Trotman itu salah satu anggota Nazi. Nah, ketika dia bertempur di Rusia, berarti perang dunia berapa? 2 ya. Lalu kemudian dia ini tertangkap oleh pasukan sekutu yaitu Inggris, sampai kemudian dibawa ke Inggris. Nah, dia ini suka sekali sepak bola dan memiliki skill menjadi seorang kiper. Dan kemudian di penjara di camp itu dia coba untuk sama teman-temannya disadarkan bahwa yang dilakukan itu nggak benar ya. Banyak yang kemudian bertobat dan kemudian
ada salah satu manajer klub lah di Inggris lah ya, terus kemudian ngambil dia dan jadi kiper sampai berprestasi, sampai kemudian diangkat jadi kiper di Manchester City ya, untuk sahabat-sahabat bisa cek itu. Nah itu yang menarik, latar belakangnya konflik ya, konflik ada Nazi, terus kemudian ada Perang Dunia II, terus kemudian masyarakat Inggris yang nggak suka, punya pengalaman buruk, dia harus menerima orang yang memang dulu musuhnya. Nah itu di situ film itu menarik untuk teman-teman lihat. Tetapi yang jadi saya ambil di situ adalah bagaimana mereka merekonsiliasi itu ya, semua pihak yang terlibat tuh membangun perdamaian. Terkhusus dia ini sebagai kiper. Kalau yang lebih luas antar blok-blok negara memang di situ tidak diceritakan. Tapi dia dengan orang-orang yang ada, ya dia sendiri menjadi bagian dari Nazi ya. Ya nggak ada pilihan lain di waktu itu ya, karena semua orang ikut, semua orang diwajibkan. Kalau dia mungkin di situ disampaikan kalau dia bisa milih itu ya dia akan milih jadi ya orang yang baik lah, kira-kira seperti itu. Nah itu saya kira perlu untuk kemudian kita pahami bersama bagaimana kita mengupayakan perdamaian ya, tidak kemudian langsung semuanya harus dengan kekerasan, harus mungkin hukum. Bagaimana kemudian rasa kekeluargaan itu saya kira perlu untuk dibangun kembali. Jadi mengatasi segala konflik yang menjadi penyebab mengatasi segala yang menjadi penyebab konflik. Dan berikutnya rehabilitasi ya, semua kerugian atau kondisi dipulihkan kembali secara bersama-sama. Ini yang kadang itu kurang kita sadari, bahwa ketika berkonflik itu akan menimbulkan kerugian, dan kadang kerugian itu lebih besar dan nggak mudah. Seperti yang kita jelas lihat adalah ketika perang dunia itu ya, membangun satu bangunan itu butuh sekian waktu, tetapi bisa hancur hanya dalam waktu hitungannya jam atau kemudian detik. Misalnya contohnya ya, ketika Jepang dijatuhi bom atom, itu bagaimana sebelumnya dia membangunnya kan lama sekali, tetapi ketika dijatuhi hanya hitungan, nggak ada menit ya, mungkin detik ya, dan kemudian hancur. Nah itu yang kemudian harus kita sadari bersama, kalau yang namanya kerusakan yang ditimbulkan itu butuh waktu dan kerugiannya besar. Jadi nggak ada untungnya sebenarnya berkonflik. Kalau bisa itu ya semuanya saling menyadari lah, kalau memang salah kita mesti minta maaf. Termasuk saya juga di sini ya, mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ini sahabat-sahabat semuanya, nggak bermaksud untuk menyinggung, tapi ya ini sifatnya edukasi dan saya minta maaf kalau ada yang salah. Ini penting ya, karena ngakui salah itu juga nggak mudah. Misalnya contohnya kayak di hubungan interpersonal ya, sampai ada lagunya kan, wong salah ora gelem ngaku salah. Nah gitu kan, suwe-suwe sapa sing ora betah. Itu kan ungkapan orang yang salah tapi nggak mengakui, dan kemudian membuat orang lain emosi. Nah itu sebelum sampai kemudian jadi emosi, kemudian menimbulkan kerugian lebih besar, ya sudah, ngakuilah yang salah, dan sebagai orang yang wisdom ya kita maafkanlah, seperti itu ya. Rekonstruksi, semua pihak berupaya menyatukan langkah untuk bersama-sama menjadi lebih baik. Ini yang nggak mudah. Bagaimana kemudian ketika sudah memaafkan, terus kemudian ya membangun kembali, menyatukan kembali gitu ya. Nah pantaslah kita jadi ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno kalau nggak salah ya, bahwa kalau dulu itu mudah karena melawan penjajah, musuhnya jelas, dan beliau berpesan untuk generasi setelah beliau, artinya ke depan lah, Indonesia ke depan setelah pemerintahan beliau, dipimpin beliau, itu tidak mudah karena apa, melawan bangsa sendiri. Kita sebagai jadi ingat itu ya, maka bagaimana kemudian kita fokus ke menyatukan langkah, bagaimana kita membangun bersama-sama Indonesia, atau kelompok kecil ya, masyarakatnya, atau kemudian dari keluarga, bagaimana kita saling memaafkan, dan kemudian ya ingat kembali lah dulu visi misinya apa sih, gitu ya, tujuannya dulu apa sih, itu yang kemudian perlu untuk kita ingat kembali, sehingga
situasi jadi lebih baik ya. Nah, di konflik sosial dan budaya ini perlu untuk jadi perhatian kita semuanya, karena kita berada di pasti kita akan berada di satu tempat yang mungkin secara kemasyarakatan berbeda karakternya, secara budaya berbeda, maka perlu untuk kemudian kita wisdom ya. Jadi ingat pepatah, lain lubuk lain ladang, lain lubuk lain ladang, lain belalang lain pula apa ya, ikannya atau apa ya. Ya itulah ya, intinya apa, di setiap tempat pasti punya adat kebiasaan sendiri, satu masyarakat juga demikian. Maka mari kita saling menghargai, saling menghormati. Untuk bisa menghargai menghormati, kita mesti saling mengenal ya, saling memahami. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di sesi pokok bahasan berikutnya. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.